Saya berada di kota Jakarta. Kota yang begitu sibuk, kota yang terpadat di Indonesia dan di Asia Tenggara. Di sebalik ledakan pembangunan, ramainya manusia, saya mencari sesuatu yang indah, taman syurga metropolitan. Jakarta, kota seribu cabaran. 9.8 juta penduduk Jakarta, padat, sesak, bertali arus, hingar dan tidak pernah tidur. Namun, di sinilah ada insan yang berjaga malam. Di sinilah adanya insan membuat jasa. Di sinilah adanya insan timbul dan tenggelam. Di sinilah adanya insan meraih pahala. Walau jauh manapun kemajuan yang ingin dikecapi, elemen agama tetap menjadi teras bimbingan. Tanpa agama, manusia akan binasa. Perkenalan dengan Ibu Anissa membuka pelbagai kisah untuk memahami isu anak gelandangan di Jakarta. Dulu di tempat ini banyak sekali anak-anak jalanan dan gelandangan, mereka tidur di sepanjang trotoar di saat mereka sudah letih, dan kini sudah tidak ada lagi. Mereka sudah dipindahkan oleh pemerintah ke dalam panti-panti asuhan di mana mereka dapat kehidupan yang lebih baik dari tempat yang sekarang. Di sebuah kota yang besar, pastinya terbentang sejuta kisah. Buat yang kuat akan gagah berdiri dan yang lemah mudah tersisih ke tepi. Itu hakikat kehidupan moden. Jika tidak ditunjangi iman dan moral, sudah pasti nilai individualistik bermerajalela. Bagaimana Ibu Anissa bermula sebagai sukarelawan untuk membantu orang ramai seperti di rumah yatim? Awalnya saya bekerja. Di saat saya bekerja itu setiap hari saya harus bekerja, tidak ada waktu untuk kegiatan lain. Sewaktu saya pulang dari kantor, saya melihat banyak sekali anak jalanan di luar itu. Mereka mengamen, mereka meminta-minta, mengemis gitu. Lalu ada yang tidak seharusnya mereka berada di sana. Saya berpikir di saat jam anak lain sekolah, mereka tapi berada di jalan. Akhirnya dari situ hati saya tergerak untuk bisa berbuat, karena saya melihat hal ini tidak hanya untuk dilakukan oleh pemerintah, tapi siapapun harus bisa berbuat. Mereka ini udah lama hidup di jalanan, susah tak untuk dekati mereka? Di Jakarta ini mereka ada yang mengkoordinir, jadi mereka disuruh menjadi peminta-minta. Nanti di saat mereka mendapat uang, diserahkan kepada pemimpinnya, seperti itu. Nah, jadi saat kami mendekati mereka itu pun tidak mudah. Akhirnya kami menggunakan jasa pihak kepolisian untuk membantu mereka, mendekati mereka bahwa kami niatnya bukan untuk salah satunya trafficking atau apa, tapi untuk menolong mereka. Tapi sekarang sudah tak begitu ramai gelandangan ya di Jakarta, mungkin ditangkap oleh pihak polis dan sebagainya? Iya, seperti itu. Ada namanya Satpol PP di sini, jadi sudah tidak ada lagi boleh untuk anak-anak jalanan, mereka sudah harus dimasukkan dalam satu rumah tinggal. Jadi Jakarta sudah harus bersih dari anak jalanan. Ya, jadi berasa amat penting orang seperti Ibu lah yang untuk membantu, bukan hanya untuk mendapat insentif, tetapi juga kerana semangat untuk membantu sesama manusia itu. Hati saya terpanggil karena mereka punya hak hidup sama dengan kita semua. Dan minta maaf, kebetulan Ibu juga ibu tunggal ya, yang ada 3 putri anak yatim. Betul. Jadi mungkin itu juga mendorong Ibu lebih semangat lagi untuk membantu. Iya, saya tergerak di saat melihat mereka dari anak yatim, karena mereka terkadang tidak tahu siapa orang tua mereka. Mereka dilahirkan dari orang tua yang mana, mereka tahu-tahu sudah harus tinggal dengan orang yang mereka tidak kenal. Mereka berjuang untuk hidup. Ya, karena kita dah ambil anak di jalanan ke rumah yatim,
Tapi kita bimbang nanti mereka dah dapat wang selesa, jadi mereka akan kembali semula ke jalanan atau ada orang lain yang mempengaruhi mereka supaya keluar, bagaimana? Ya, tentunya ada. Sebagian besar mereka terpengaruh karena mereka sudah terbiasa memegang uang. Ya. Tapi kami memberi motivasi, masa depan mereka jauh lebih baik dari sekarang. Kehidupan itu tidak harus selamanya seperti ini. Kalau kalian mau berubah, kalian harus berjuang untuk itu. Jadi Ibu berbuat baik, tapi pastinya ada juga tantangan ya. Jadi selama mana akan terlibat dengan kerja-kerja yang boleh saya kira sebagai dakwah ini? Selamanya, selama Allah kasih saya usia. Jiwa ini segitu ya? Ya. Memang jiwanya untuk membantu orang. Betul, saya curahkan diri saya untuk mereka. Insya Allah. Jadi panjang lagi perjalanan kita sebenarnya. Iya, sangat. Kita membantu manusia sebab sentiasa ada insan yang baru lahir, membesar, yatim dan sebagainya. Iya, seperti itu. Semoga Ibu akan terus sukses dengan kerja ini ya. Amin, insya Allah. Mohon doanya. Oke, kita jawab bisa ya? Kita langsung. Masa depan kita ada bersama mereka. Itu tagline bagi Rumah Yatim, Rumah Cinta dan Kemandirian. Tawa, gembira, tangis dan juga sakit, semuanya di sini mengekspresikan karya seni mereka. Mak, paling tahu, paling banyak dosa, Mak. Masa depan kita ada bersama mereka. Itu tagline bagi Rumah Yatim, Rumah Cinta dan Kemandirian. Ini salah satu cawangan rumah yatim yang terdapat di seluruh Indonesia dan di sini saja menempatkan 18 orang anak yatim. Walaupun tidak ramai, sebenarnya ada lebih ramai lagi yang datang ke sini pada setiap hari dan mereka datang ketika ada acara penting seperti program derma dan juga program untuk mengaji Al-Quran. Di sini tempat untuk melatih mereka membina iman takwa dan jati diri yang teguh di sebalik diri mereka yang bukan anak yatim. Apapun, petugas-petugas ini memberikan bantuan untuk mereka untuk kekal komited dan juga berjasa kerana di sinilah peranan untuk memupuk semangat yang jitu dalam apa jua kesusahan yang dihadapi. Di sini berseminya Rumah Cinta dan Kemandirian. Mungkin diawali kalau aktivitasnya itu anak-anak ya, mulai dari bangun pagi sebelum subuh itu mereka sudah bangun, kemudian mereka siap-siap, kemudian juga sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah kita jadwalkan anak-anak itu untuk kultum atau belajar tausiah bergantian, setiap harinya itu bergantian. Nah, itu sudah terjadwalkan. Setelah itu aktivitas mereka sudah di sekolah. Ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 3. Setelah pulang dari sekolah ke asrama itu mereka istirahat. Menjelang sholat asar, mereka siap-siap sholat asar, kemudian juga nanti ada aktivitas pendidikan diniyah atau agama. Dari situ kemudian sampai menjelang maghrib. Majoriti anak yang ada di sini adalah mereka yang datang sejak usia kecil, membesar di panti asuhan. Mereka menempuh pelbagai ujian kehidupan. Tawa, gembira, tangis dan juga sakit, semuanya di sini demi sebuah survival dalam hidup yang penuh mencabar. Saya difahamkan salah seorang warga di sini sedang sakit dan saya cuba untuk ziarahinya. Assalamualaikum. Maaf dulu. Adik, sakit ya? Nama apa dia? Rifki. Oh, Rifki umur berapa? 16. So, tadi tak kelihatan di solat, mungkin sakit apa dia? Udah makan ubat? Okay, mungkin dapat Rifki ceritakan udah berapa lama di sini? 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun mungkin macam-macam pengalaman telah pun dilalui ya. Apa tantangan yang paling hebat sepanjang berada di rumah yatim? Bapaknya masih ada? Ibu masih? Jadi yang penting suka tinggal di sini. Apa yang paling disukai di sini?
kehidupan seluruhnya sudah di sini. Mungkin kalau sakit seperti ini mungkin lebih rindu pada ibu. Sudah mengampuni ibu. Mungkin sakit tak tahu. Mau lebih rehat. Mau rehat. Kita bagi sekali dulu ya. Itulah dia antara ujian dalam kehidupan anak kecil. Walaupun sudah meningkat remaja, tetapi ingatan tetap pada orang tua yang sebenarnya merupakan antara aset ataupun kekuatan dalam hidup mereka. Dan kita doakan semoga segala ujian ini akan menggugurkan dosanya dan juga kehidupan biasa dapat diteruskan kerana masih lagi di alam belajar dan apa yang dirancangkan itu harap berlangsung dengan sempurna insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Pada sehat? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan sejahat-jahat rumah kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatim yang selalu diganggu dan disakiti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penghormatan dan bantuan kepada anak yatim mestilah dijaga, terutama mereka yang terdiri daripada keluarga yang susah, kerana anak yatim begitu memerlukan perhatian yang sewajarnya dalam meneruskan kehidupan sebagaimana yang dirasai oleh anak-anak lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Anak yatim adalah satu daripada komponen kehidupan yang harus kita rahmati. Dengan kata lain, kita harus menjadi rahmat bagi mereka, bukan menjadi musibah. Pengalaman saya selama 7 tahun di rumah yatim sih banyak ya, dari kekompakan anak-anak sini, terus kerjasamanya, solidaritasnya itu sangat kuat sekali di sini. Terus di sini tuh, di rumah yatim ini tuh banyak agama-agama yang diberikan kepada kita, dari itu sholat, itu zakat, dan lain sebagainya. Cita-cita saya menjadi seniman, karena menurut saya sendiri itu seniman itu ya sangat bagus sekali, karena karya-karya kita itu sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau menciptakan ini kan sesuai hati kita, orang lain tidak bisa komen, karena seniman itu sesuai hati kita. Baiklah, hubungan antara penghuni di sini begitu rapat dan juga akrab kerana mereka telah pun tinggal begitu lama ya. Pelbagai aktiviti telah dilakukan bersama, dan cara terbaik untuk meluahkan rasa tekanan mereka antara lain ialah dengan beraktiviti seperti aktiviti yang berkonsepkan kesenian. Dan hari ini mereka akan cuba untuk berlakon teater sebagai salah satu langkah untuk mengeratkan perpaduan, selain juga untuk mengekspresikan karya seni mereka. Dan hari ini dua warga di rumah yatim ini akan melakukan sedutan bagi sebuah cerita yang popular di Indonesia, iaitu Malin Kundang. Silakan. Silakan. Paling tahu, paling banyak dosa. Walaupun buat masa ini cuma 8 orang yang berada di sini di bawah asuhan mereka yang berpengalaman,
mereka bisa memainkan musik-musik yang indah, yang cukup luar biasa dan sangat menghibur sekali buat kita. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang jadi presiden. Saya pengen banget meluk orang tua saya. Ayah saya yang paling dekat sama saya. Sebuah lagi rumah yatim yang baru dirasmikan di Trogong, dan ini satu rahmat untuk anak yatim yang ditempatkan di sini. Walaupun buat masa ini cuma 8 orang yang berada di sini di bawah asuhan mereka yang berpengalaman, namun masih ramai yang datang pada hari ini untuk menyaksikan pelbagai aktiviti yang dianjurkan dalam usaha untuk membina ukhuwah yang lebih rapat di sebuah tempat baru yang diharapkan terus membenihkan cinta dan kemandirian. Pelbagai aktiviti direncana untuk pengisian jiwa dan fizikal, mengeratkan ukhuwah, mengasah bakat dan menajamkan fikiran. Dan alhamdulillah pas kita opening di sini sangat luar biasa sekali dukungan-dukungan dari masyarakat, termasuk dari pemerintahan dari mulai wali kota ke bawah dan juga masyarakat sekitar yang menjadi mustahik di sini sangat antusias sekali dan sangat mendukung sekali keberadaan rumah yatim di sini. Ya tentunya kita harus senantiasa selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di sini. Salah satunya memang kita di asrama dalam pengasuhan anak-anak itu kita mempunyai sebuah kurikulum yang kita sebut dengan School of Life. Yang mana School of Life ini adalah bagaimana kita mendidik dan memberdayakan anak-anak yatim khususnya dengan menanamkan terhadap anak-anak tersebut sebuah nilai ataupun karakter-karakter dari sejak dini gitu. Dapat Bapak ceritakan tentang kumpulan ini, apa yang mereka lakukan? Iya, ini namanya grup Nasyid Baitul Mutakin, binaan rumah yatim. Insyaallah mereka adalah anak-anak yatim yang berada di bawah pengasuhan rumah yatim selama ini. Ini bahagian daripada pembentukan karakter mereka dalam rangka untuk mengasah mental-mental emosional mereka agar mereka bisa lebih fleksibel dan juga bisa memandang dunia ini dari sisi yang berbeda walaupun mereka berstatus anak yatim. Ya, Bapak dapat melihat bakat mereka. Mungkin ada yang begitu pantas pelajari ilmu musik ya. Mungkin hanya diberi alat tapi mereka pandai untuk terokai sendiri. Bagaimana Bapak? Ya, inilah yang saya lihat keunggulan mereka yang cukup luar biasa. Intelijensi mereka terasah di sini. Hanya dengan alat musik seadanya, mereka bisa memainkan musik-musik yang indah yang cukup luar biasa dan sangat menghibur sekali buat kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga berjanji akan memberi pahala dan ganjaran yang setimpal kepada kaum muslimin yang membantu meringankan beban anak yatim dengan memberi sumbangan RM1, derma atau sedekah. Banyak sedikit sumbangan yang diberikan itu bukan ukurannya, tetapi keikhlasan yang penting. Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Kita kasih bangkit, walaupun yatim harus seperti anak yang lain. Yatim juga bisa maju, bisa sukses. Itu yang bisa kita bikinkan buat orang tua yang yang udah meninggal, biar mereka bangga ya. Walaupun mereka tidak bisa kita lihat, tapi mereka insya Allah bisa lihat di sana, di dalam alam surga ya istilahnya gitu. Kita punya program yang kita ingin kita wujud itu, kita mau bangun yatim apartemen. Jadi karena di Jakarta ini lahan sedikit, jadi kita punya lahan wakaf, mau kita bangun apartemen yatim. Biar semua anak-anak asuh kita bisa kita tampung gitu. Kalau sekarang kan baru setengah ya, setengah di luar, setengahnya kita tampung gitu. Saya ingin yatim ini sukses, rumah yatim ini bukan sukses di Indonesia aja. Kalau bisa orang-orang luar sana tahu rumah yatim Ar-Rahman Indonesia ini menyantun anak-anak yang bukan hanya kita santun aja, tapi kita bikin mereka sukses, bikin mereka jadi. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada yang jadi presiden, ada jadi dokter, ada yang jadi penguasa yang lain gitu ya. Insya Allah ke depannya saya ingin mudah-mudahan umur panjang dan bisa melihat mereka sukses. Kesedihan lalu digali keluar agar yang tinggal ialah sisa ketabahan yang mampu mematangkan erti hidup. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Rahmah. Ayah saya sudah meninggal dari saya umur 6 tahun. Orang tua saya sakit liver karena sakitnya udah lama. Terus saya tinggal di rumah sama orang tua doang. Sama kakak saya. Saya tinggal di asrama rumah yatim udah 5 tahun. Saya senang belajar di sini. Saya bisa mengaji, saya bisa banyak kegiatan. Saya sering sholat 5 waktu, saya mendoakan orang tua saya. Saya ingin membanggakan orang tua saya, karena keinginan saya itu satu, ngebahagiain orang tua. Kakak saya udah kerja, jadi saya tinggal sendiri yang masih sekolah. Cita-cita saya ingin banget jadi sekretaris perkantoran. Makanya ya bisa ngebahagiain orang tua aja. Insya Allah saya ingin banget bertemu ayah saya yang saya kangenin dari dulu. Saya pengen banget meluk orang tua saya yang dari dulu ngasuh saya, orang tua saya. Ayah saya yang paling dekat sama saya, karena dari dulu dia yang dekat sama saya. Saya pengen banget. Sesungguhnya di metropolitan ini terbina Taman Surga Impian. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji, silih ganti tak berhenti, kadangkala tak terdamai.